Di jantung hutan paling terpencil di dunia, ada permata hidup. Makhluk ini dikenal sebagai burung cendrawasih. Selama berabad-abad, orang menyebutnya sebagai burung terindah di planet ini. Namanya saja sudah menyiratkan sesuatu yang surgawi, sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Ketika penjelajah awal pertama kali melihat bulu-bulu indah mereka, mereka percaya burung-burung ini pasti datang langsung dari surga itu sendiri. Mereka adalah simbol keindahan alam yang tak tertandingi, harta karun yang tersembunyi jauh di dalam hutan hujan Papua Nugini. Melihatnya adalah pengalaman yang akan selalu teringat, kilatan warna yang cerah di tengah hijaunya hutan. Pekerjaan saya sebagai fotografer telah membawa saya ke banyak tempat menakjubkan. Saya telah melihat keajaiban alam yang tak terhitung jumlahnya. Namun, burung cendrawasih memiliki tempat khusus di hati saya. Daya tariknya sangat memikat. Mereka bukan hanya burung, mereka adalah karya seni hidup. Setiap spesies, dan ada lebih dari 3 lusin, memiliki pesona unik dan kepribadian yang berbeda. Sejak pertama kali saya menjelajah hutan lebat Papua untuk menemukan mereka, saya terpikat. Keberadaan mereka mengingatkan kita akan kreativitas dan keajaiban yang mampu dihasilkan alam, jauh melampaui imajinasi manusia. Legenda seputar burung-burung ini sama berwarna-warni dengan bulunya. Masyarakat adat Papua Nugini telah menghormati mereka selama beberapa generasi. Bulu mereka digunakan dalam upacara tradisional dan hiasan kepala, melambangkan status dan hubungan yang mendalam dengan dunia roh. Burung-burung ini lebih dari sekadar satwa liar. Mereka adalah bagian integral dari budaya dan identitas masyarakat yang berbagi rumah dengan mereka. Melihat mereka di habitat aslinya, Anda akan mengerti mengapa mereka begitu dihormati. Mereka bergerak dengan keanggunan dan kepercayaan diri yang hampir seperti bangsawan, seolah-olah mereka sepenuhnya menyadari kehadiran megah mereka sendiri. Perjalanan kita untuk memahami burung-burung ini adalah perjalanan ke inti evolusi dan keindahan. Mengapa mereka mengembangkan penampilan yang begitu rumit dan menakjubkan? Jawabannya terletak pada lingkungan unik yang mereka huni dan kehidupan kompleks yang mereka jalani. Mereka adalah bukti kekuatan seleksi seksual, di mana keindahan menjadi mata uang utama untuk kelangsungan hidup dan reproduksi. Saat kita menyelami dunia mereka lebih dalam, kita mengungkap kisah adaptasi, persaingan, dan seni. Burung cendrawasih menantang pemahaman kita tentang apa yang bisa menjadi seekor burung, mendorong batas-batas estetika alami hingga batas absolutnya. Mereka, tanpa ragu, adalah penampil paling memukau di alam. Keindahan fisik burung cendrawasih sungguh menakjubkan. Semuanya dimulai dengan bulu-bulu mereka, yang tidak seperti burung lain di dunia. Mereka memiliki kualitas warna-warni, artinya mereka tampak berubah warna saat cahaya mengenai mereka dari sudut yang berbeda. Suatu saat, bulu mungkin terlihat hitam beludru pekat, dan saat berikutnya, ia meledak menjadi spektrum hijau metalik, biru, dan ungu. Ini bukan hanya pewarnaan sederhana. Ini adalah fitur struktural kompleks dari bulu itu sendiri. Mikrostruktur rumit bulu mereka menyebarkan cahaya sedemikian rupa, sehingga menciptakan efek visual yang berkilauan, hampir ajaib ini. Selain warna-warni, variasi warnanya sangat mencengangkan. Anda dapat menemukan setiap warna pelangi dan lebih banyak lagi. Cendrawasih raja memiliki tubuh merah tua yang cerah, sementara cendrawasih biru menampilkan nuansa biru langit dan kobalt yang begitu pekat sehingga tampak bersinar. Beberapa spesies memiliki bulu ekor panjang seperti kawat yang berujung pada cakram spiral kecil berwarna hijau zamrud. Yang lain memiliki bulu besar seperti kipas yang dapat mereka tegakkan di sekitar kepala mereka, menciptakan tampilan visual yang menakjubkan. Bulu-bulu ini bukan hanya untuk pamer. Mereka adalah alat presisi yang digunakan dalam ritual pacaran mereka yang rumit. Masing-masing dirancang sempurna untuk tujuan tertentu. Bentuk dan rupa tubuh mereka juga sama uniknya. Astrapia ekor pita misalnya, memiliki 2 bulu ekor putih yang sangat panjang yang bisa lebih dari 3 kali panjang tubuhnya. Melihatnya terbang melintasi kanopi hutan seperti melihat 2 pita putih menari-nari di angin. Lalu ada cendrawasih belah rotan yang dapat mengubah dirinya dari burung berpenampilan normal menjadi oval hitam aneh yang memantul dengan wajah tersenyum biru cerah. Transformasi ini sangat ekstrem sehingga sulit dipercaya Anda melihat makhluk yang sama. Setiap spesies telah mengembangkan seperangkat alat fisik uniknya sendiri untuk menarik perhatian.
Keanekaragaman penampilan yang luar biasa ini adalah hasil langsung dari hidup di lingkungan dengan sedikit predator alami dan makanan yang melimpah. Dengan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup yang mudah terpenuhi, burung-burung dapat memfokuskan energi evolusi mereka pada hal lain, menarik pasangan. Selama jutaan tahun, preferensi betina untuk jantan yang semakin spektakuler telah mendorong ledakan warna dan bentuk ini. Jantan yang paling cerah, paling unik, dan paling menakjubkan secara visual adalah yang berhasil mewariskan gen mereka. Proses ini telah mengubah mereka menjadi mahakarya evolusi hidup yang kita lihat saat ini. Rumah burung cendrawasih sama ajaibnya dengan burung-burung itu sendiri. Mereka hidup hampir secara eksklusif di Pulau Papua Nugini dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Wilayah ini adalah salah satu tempat paling beragam hayati dan terjal di bumi. Ini adalah tanah pegunungan yang menjulang tinggi, lembah yang dalam, dan hutan hujan yang luas dan belum terjamah. Isolasi habitat ini telah memungkinkan kehidupan berevolusi dengan cara yang unik dan menakjubkan. Bagi burung cendrawasih, isolasi ini adalah kuncinya. Ini menyediakan tempat berlindung yang aman, di mana mereka dapat mengembangkan fitur luar biasa mereka, tanpa tekanan yang ditemukan di bagian lain dunia. Lingkungan Papua secara langsung berkontribusi pada keindahan mereka. Kelimpahan buah dan serangga berarti burung-burung memiliki makanan yang kaya dan bervariasi. Diet ini menyediakan nutrisi penting yang dibutuhkan untuk menumbuhkan bulu yang begitu cerah dan sehat. Warna-warna cerah buah yang mereka makan seringkali diterjemahkan menjadi pigmen cemerlang yang terlihat pada bulu mereka. Hutan itu sendiri, latar belakang konstan hijau tua dan coklat, membuat warna cerah mereka semakin menonjol. Di tengah kanvas yang rimbun ini, seekor burung cendrawasih jantan yang sedang memamerkan diri, adalah tontonan kontras dan warna yang tak terlupakan. Nyala api hidup di jantung hutan. Medan Papua Nugini yang menantang juga memainkan peran penting. Pegunungan terjal dan lembah terpencil telah memisahkan populasi burung satu sama lain. Selama periode yang panjang, kelompok-kelompok terisolasi ini berevolusi secara independen, yang mengarah pada pembentukan banyak spesies yang berbeda. Seekor burung di satu lembah mungkin mengembangkan bulu panjang yang mengalir, sementara sepupunya di lembah berikutnya mungkin mengembangkan kantung tenggorokan yang cerah dan dapat mengembang. Pemisahan geografis ini adalah mesin kuat spesiasi, dan itulah alasan mengapa Papua Nugini adalah rumah bagi berbagai bentuk burung cendrawasih yang memukau. Setiap lembah bisa menjadi seperti taman rahasianya sendiri, memelihara bentuk keindahan yang unik. Hidup di lingkungan ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang hutan. Burung-burung tahu di mana menemukan buah terbaik dan cabang mana yang menawarkan panggung sempurna untuk pertunjukan mereka. Mereka adalah penguasa wilayah mereka. Bagi saya, memotret mereka berarti membenamkan diri dalam dunia ini. Itu berarti memanjat tinggi ke kanopi, menahan hujan dan lumpur, dan menunggu dengan sabar selama berjam-jam, terkadang berhari-hari, untuk satu pandangan sekilas. Tapi itu selalu sepadan. Melihat burung-burung ini di rumah alami mereka adalah memahami hubungan mendalam antara makhluk dan lingkungannya. Keindahan burung dan keindahan hutan adalah satu dan sama. Ketika musim kawin tiba, hutan Papua Nugini berubah menjadi teater besar. Burung cendrawasih jantan, yang mungkin terlihat biasa saja sepanjang tahun, memulai pertunjukan pacaran mereka yang luar biasa. Setiap spesies memiliki pertunjukan unik dan sangat koreografi sendiri. Ini bukan gerakan sederhana, ini adalah tarian kompleks yang telah disempurnakan selama generasi yang tak terhitung jumlahnya. Jantan seringkali dengan cermat menyiapkan panggungnya, membersihkan daun dan puing-puing dari cabang tertentu atau sebidang lantai hutan. Dia sedang mempersiapkan adegan untuk pertunjukan yang akan menentukan seluruh masa depan genetiknya. Ini adalah tontonan yang sangat penting. Tarian itu sendiri sangat memukau. Cendrawasih kawat 12 akan menyentuhkan bulu ekornya yang seperti kawat ke wajah betina. Riflebeard akan melebarkan sayapnya untuk membentuk lingkaran, bergoyang secara ritmis, sambil memperlihatkan tenggorokannya yang berkilauan metalik. Mungkin yang paling terkenal adalah tarian cendrawasih belah rotan, yang berubah menjadi bentuk hitam dan biru yang berdenyut, melompat-lompat dengan panik di sekitar betina. Pertunjukan ini sering disertai dengan berbagai macam vokalisasi, mulai dari klik dan siulan,
hingga panggilan keras dan menusuk yang bergema di hutan. Ini adalah pengalaman sensorik penuh, yang dirancang untuk membanjiri dan mengesankan betina yang sangat selektif. Alasan perilaku rumit ini sangat kuat. Betina sepenuhnya memegang kendali. Setelah kawin, dia akan membangun sarang, mengerami telur, dan membesarkan anak-anaknya sendirian. Karena dia berinvestasi begitu banyak, dia sangat pemilih tentang pasangannya. Dia akan mengamati pertunjukan banyak jantan, dengan cermat menilai setiap detail warna, kesehatan, dan keterampilan menari mereka. Hanya jantan yang menampilkan pertunjukan paling spektakuler dan tanpa celah yang akan dipilih. Tekanan intens dari pilihan betina ini adalah kekuatan pendorong di balik evolusi pertunjukan yang menakjubkan dan aneh ini. Jantan terkunci dalam persaingan tanpa akhir untuk menjadi yang paling cantik. Keindahan luar biasa ini telah membuat burung cendrawasih dikagumi di seluruh dunia. Mereka mewakili puncak seni alam dan kekuatan evolusi yang menarik. Namun, keindahan yang sama ini juga menempatkan mereka pada risiko. Deforestasi untuk penebangan dan pertanian menghancurkan rumah hutan hujan mereka dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Perdagangan satwa liar ilegal yang didorong oleh permintaan bulu mereka juga menimbulkan ancaman signifikan. Kita memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi makhluk-makhluk ini dan habitatnya yang rapuh. Melestarikan burung cendrawasih berarti melestarikan hutan unik Papua Nugini, yang sangat penting bagi planet ini, dan bagi budaya adat yang bergantung padanya. Mereka adalah harta karun global, dan kita harus memastikan bahwa tarian mereka terus berlanjut untuk generasi yang akan datang.